Selamat datang ke YouTube channel kami. Hari ini kita akan membahas keragaman budaya Indonesia di seri Kebudayaan Indonesia yang terdiri dari 5 video tentang Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera dan Pulau Papua. Di video bagian pertama ini, kita akan membahas tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi terbanyak di Indonesia. Dengan lebih dari 150 juta orang tinggal di Pulau Jawa, terdapat 6 provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan di Yogyakarta. Dari sisi bahasa, terdapat 3 bahasa utama di Pulau Jawa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura. Bahasa-bahasa lain di Pulau Jawa antara lain bahasa Betawi yang berupa dialek lokal dari rumpun bahasa Melayu di wilayah Jakarta, bahasa Bawean yang erat hubungannya dengan bahasa Madura, dan bahasa Bali. Sebagian besar penduduk di Pulau Jawa bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, namun itu umumnya merupakan bahasa kedua mereka. Terdapat 2 kelompok etnis besar di Pulau Jawa, yaitu etnis Jawa dan etnis Sunda. Etnis Madura dapat pula dianggap sebagai kelompok ketiga yang berasal dari Pulau Madura yang berada di utara pantai timur Jawa. Jumlah orang Jawa adalah sekitar 2/3 penduduk Pulau Jawa, sedangkan orang Sunda mencapai 25% dan orang Madura mencapai lebih dari 4%. Mayoritas penduduk Pulau Jawa beragama Islam, tetapi juga ada kelompok penduduk yang beragama Kristen, Hindu, dan Buddha. Pulau Jawa memiliki sejarah yang kaya dan beragam, dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram yang pernah berdiri di sana. Pulau Jawa juga merupakan rumah bagi beberapa tempat bersejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Setiap suku di Pulau Jawa memiliki busana tradisional yang berbeda-beda. Di Jawa Tengah, yang terkenal adalah Jawi Jangkep, Beskap, Kebaya, Batik, dan Basahan. Jawi Jangkep adalah baju adat pria asal Jawa Tengah yang berupa atasan berwarna hitam dan biasanya dikenakan saat acara adat formal. Beskap adalah bagian dari Jawi Jangkep, namun kini penggunaannya seringkali terpisah. Beskap hanya dikenakan pada acara resmi, seperti pernikahan atau upacara adat lainnya. Kebaya adalah baju adat khusus wanita dari Jawa. Meskipun berasal dari Jawa, penggunaan kebaya kini bisa ditemukan hampir di seluruh pelosok tanah air. Saat ini model kebaya telah mengalami banyak modifikasi dan modelnya bisa berupa blus pendek, sedang, maupun tunik. Batik merupakan salah satu pakaian adat Jawa Tengah yang cukup populer. Ragam motif batik khas Jawa Tengah bahkan bisa bertahan hingga ratusan tahun. Busana basahan merupakan pakaian adat Jawa Tengah. Pakaian ini menjadi warisan budaya dari Kerajaan Mataram. Ciri khas busana basahan adalah tidak adanya atasan yang menutup seluruh badan. Bagi mempelai pria, biasanya bertelanjang dada. Di Jawa Barat, busana adat yang terkenal adalah kebaya Sunda, pangsi, bedahan, menak, dan mojang jajaka. Kebaya Sunda mirip kebaya pada umumnya yang terbuat dengan kain tipis dan warna cerah, tetapi tidak tembus pandang. Berbeda dengan kebaya Jawa Tengah dan Timur, kebaya Sunda memiliki bentuk leher yang langsung lurus ke bawah. Sedangkan, baju pangsi adalah pakaian adat yang dikenakan kaum pria Sunda dan hanya didesain dengan satu warna yaitu hitam dan desainnya sederhana. Di masa lalu, baju ini dipakai oleh petani maupun buruh. Namun seiring berjalannya waktu, baju pangsi mulai dipakai untuk masyarakat luas. Baju bedahan adalah baju atasan untuk kaum pria. Di masa penjajahan Belanda, baju ini biasanya dipakai pegawai negeri dan pamong praja. Baju bedahan berwarna putih dipadukan dengan kain kebat batik, sabuk, ikat kepala, arloji berantai emas, alas kaki dan ikat pinggang. Kata menak diambil dari bahasa Sunda yang berarti terhormat. Pakaian adat ini diperuntukkan untuk bangsawan, sehingga tampilannya terkesan elegan dan mewah. Mulai dari segi desain sampai dengan aksesoris, menak menunjukkan penggunanya orang dari golongan sosial yang tinggi. Untuk mojang jajaka, penggunaan pakaian adat ini biasanya ditujukan untuk anak-anak muda atau remaja Jawa Barat. Pemakaian baju untuk perempuan mengenakan mojang dengan warna polos berbalut kain kebat di bagian bawah. Mojang pria memakai penutup di bagian kepala dan sepatu agar sesuai dengan acara formal. Untuk busana adat di Jawa Timur, yang terkenal adalah baju gotil, kebaya rancongan, baju mantenan, busana cak dan ning, serta sarong bahan dan pasean.
Baju ini berasal dari Pulau Madura. Baju pesaan terbilang unik dan mudah dikenali. Sedangkan di DIY Yogyakarta, baju tradisionalnya adalah surjan. Surjan memiliki sejarah yang sangat panjang, karena sudah mulai dikenakan sejak zaman Mataram Islam yang dirintis oleh Sunan Kalijaga. Selain itu, ada kanigaran yang merupakan dandanan khusus pengantin yang berasal dari keluarga kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Pakaian ini disebut dengan Paes Ageng Kanigaran. Untuk kesenian tradisional, akar budaya seni Jawa terdiri dari 3 kategori besar, yaitu Jawa Tengah dengan ludruk, Banyumas dengan ebek, dan Jawa Timur dengan reog. Kesenian tari tradisional khas Jawa sangat banyak macamnya. Yogyakarta, misalnya, memiliki tari angguk dan tari golek menak. Di Jawa Timur, tarian yang paling dikenali adalah tari reog Ponorogo, tari remo, tari tengul, tari topen Gurogudo, tari seblang, tari kuda lumping dan tari jaranan buto. Di Jawa Barat, selain tarian jaipongan, wilayah Jawa Barat memiliki beragam tari tradisional, antara lain tari sintren, tari merak, tari ketuk tilu, tari gandrung Bandung dan tari kedok ireng. Di Jawa Tengah, ada 5 tarian yang paling terkenal, antara lain tari serimpi, tari bedaya, tari tayub, tari gambyong, dan tari sintren. Tak ketinggalan, ada pula kesenian wayang kulit yang memang tidak pernah lepas dari budaya suku Jawa. Wayang kulit digelar hingga semalam suntuk dengan cerita khas Jawa, seperti Ramayana atau Mahabharata. Pertunjukan seni wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang dengan iringan musik gamelan dan nyanyian merdu dari para sinden, lengkap dengan lampu berwarna kuning yang menyorot langsung ke layar. Kesenian musik khas Jawa disebut dengan langgam Jawa. Seni musik ini adalah bentuk adaptasi dari musik aliran keroncong ke dalam musik khas Jawa. Sementara alat musiknya disebut dengan gamelan yang merupakan kombinasi dari banyak alat musik, seperti gong, kendang, kempul, bonang, slentem, gambang, kenong dan lainnya. Setiap suku di Pulau Jawa memiliki rumah tradisional yang berbeda-beda. Rumah tradisional Jawa misalnya, seringkali memiliki atap dari ijuk dan dinding dari bambu. Budaya suku Jawa juga tidak lepas dari kulinernya. Beberapa makanan tradisional Pulau Jawa antara lain nasi goreng, sate, dan gudeg. Mayoritas hidangan Jawa memiliki kuah kental dengan rasa gurih berpadu dengan sedikit rasa manis. Penyebarannya yang begitu luas membuat kuliner khas Jawa juga sangat beragam. Contoh kuliner khas suku Jawa adalah rujak cingur, tahu petis, gudeg dan nasi gandul. Apakah kamu pernah makan gudeg? Hidangan gudeg ini berupa nangka muda yang diolah dengan bumbu rempah pilihan. Disajikan bersama dengan kuah kental, suwiran daging ayam dan telur bacem. Tak ketinggalan, sayur krecek sebagai pelengkap dengan rasa pedas yang sangat lezat. Wah, jadi lapar ya membayangkan sedapnya gudeg. Itulah sedikit informasi tentang kebudayaan di Pulau Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk memahami kebudayaan yang kaya dan beragam di Pulau Jawa. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kita dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita.